Halo, berjumpa lagi dengan Pawang Matematika, salah satu program terbaik dari Cucan Channel yang menyajikan pembahasan UTBK, ujian mandiri, dan PAS atau PTS. Bagi yang pertama mengunjungi channel ini, cek di playlist untuk melihat daftar pembahasan ataupun materi matematika. Langsung ke pembahasan. Oke, untuk nomor pertama ini, diketahui sistem persamaan sin jumlah X dengan Y sama dengan 1 plus 1/5 cos Y, dan sin selisih X dengan Y ya, min 1 plus cos Y, dimana Y nya antara 0 dan 90 ya, kuadran 1, maka nilai dari cos 2X. Oke, pertama kita jabarkan dulu, ini kita mau diuji tentang sin jumlah ya. Sin jumlah ini berarti sin cos kosin ya. Jadi sin X cos Y, sin cos kosin sama tanda cos X sin Y. Itu penjabaran dari sin X plus Y. Jabarkan sin X min Y, ini di copy aja, bedanya tandanya minus. Oke, setelah ini kelihatan ada yang berlawanan di sini ya. Kita akan jumlahkan saja. Kita eliminasi yang samanya, tanda yang sama cos X sin Y ini ya. Ini akan habis. 1 dengan min 1 juga akan menghilangkan. 1/5 dengan 1 adalah 6/5 ya. Coba pindahin ke sini, 6/5 cos Y sama dengan sin E cos Y, sin E cos Y. Ada 2 sin E cos Y nya. Kemudian coret 2 dengan ini jadi 3. Coret lagi cos Y nya. Jadinya 3/5 itu adalah sin X. Oke, langsung ke target, adalah cos 2X sama aja dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti 1 min 2 dikali 3/5 dikuadratkan, 9/25. 1 dikurangi 18/25, yaitu 7/25. Di kuadran 1 positif ya. Kita pilih yang ya, ini dia yang A, 7/25. Oke, kalian kalau masih bingung tulis di kolom komentar. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika sin 40 plus X adalah A, oke, X nya antara 0 dan 45, maka nilai dari cos 70 plus X. Kita bentuk dulu supaya terlibat yang diketahui ya. Jadinya ini 30 plus 40 plus X. Nah, ini terlibat yang diketahui ya. Lalu sebelum dilanjutkan, bikin konverter dulu ya. Di sini konverter dari yang diketahui, yaitu 40 tambah X ya. Ini andaikan di sini 40 tambah X-nya, berarti sin itu D per mi ya. D-nya A minus 1. Maka sa-nya adalah 1 dikurangi A kuadrat. Ini kan 1 kuadrat 1 ya. Oke, kita jabarkan cos jumlah. Di sini ada cos 30 cos ya dikali cos 40 plus X, berlawanan tanda sin 30 dikali sin 40 plus X. Oke, cos 30 setengah akar 3. Cos dari 40 plus X adalah sami, berarti akar dari 1 min A kuadrat. Min sin 30 setengah sin 40 tambah X demi yaitu A tadi ya. Oke, duanya bisa join penyebut. Ini jadi akarnya di join, 31 min A kuadrat. Oke, min A nya di luar akar ya. Berarti yang mana nih? 3 dalam kurung 1 min A kuadrat, min A 2. Oke, ini dia yang B. Oke, bagi yang belum paham silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke,
Oke, maka nilai terbesar dari x kuadrat tambah y kuadrat sudah kelihatan di sini bahwa ini harus kita kuadratkan. Ini kita harus kuadratkan ya. Jadi x kuadrat ini diuji skill mengkuadratkan satu suku dan dua suku ya. Ini jadi sin kuadrat alfa tambah sin kuadrat beta dikurangi. Nah, ingat kalau ini dikuadratkan ya, terutama yang kanan ini, itu ada 2 kali sin A kali sin B. Jadi min 2 sin alfa sin beta. Untuk y nya y kuadrat sama dengan cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta plus, kalau ini ya, plus 2 cos A cos B. Oke, kita jumlahkan sesuai permintaan jumlah dari x kuadrat y kuadrat ya. Ini berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan, ini identitas Pitagoras ya, ini adalah 1, ini juga 1, sudutnya sama ya. Ini ada min 2 atau plus 2 ya. Cos sin ya, ada 2 cos alfa, cos min sin, berarti cos jumlah. Nah gitu, ini adalah 2 tambah 1 tambah 2 cos alfa tambah beta ya. Untuk 2 cos alfa tambah beta maksimumnya adalah 2 ya. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah ini dia. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui sistem persamaan cos 2x ya, ada sudut rangkap di sininya single, x-nya positif, y-nya di atas 180. Oke, kita jabarkan dulu yang ditanyakan, disimplify, disederhanakan dulu ya. Sin x-nya kan 2 sin y, berarti kalau 3 sin x itu adalah 6 sin y dikurangi 5 sin y. Jadi endingnya itu kita cukup nyari sin y aja. Nah ini yang ditanyakan, sin y. Oke, kita racik dari ada di sini ya. Pertama racikannya adalah yang ini, kita buat cos 2x dalam single sin ya. 1 min 2 sin kuadrat x. Cos 2y nya dirubah jadi 1 min 2 sin kuadrat y. Oke, jadi ini adalah 2/5. Copy lagi, 1 dengan 1 adalah 2 min 2 sin kuadrat x dan sin kuadrat y kita substitusi ini sin x nya dengan 2 sin y. Jadi ini 2 dikali 4 ya, di 8 sin kuadrat y dikurangi 2 sin kuadrat y ya. Jadi sama aja dengan 2 min 8 min 2 min 10 ya, min 10 sin kuadrat y. Jadi apa ini, 10 sin kuadrat y sama dengan 2 dikurangi 2/5 ya, dimana ini adalah 10 8 ya, 8/5 ya kan, 5 kali 2 10 kurangi 2 8. Jadinya sin kuadrat y adalah 8/50 dikali silang atau disederhanain 4/25. Nah sin y nya berarti plus minus 2/5 ya. Nah ini sin y targetnya udah ketemu, plus atau min 2/5 nya. Karena y nya kuadran 3 atau 4 ya, ini berarti negatif. Jadi ambil yang negatif 2/5 ya. Sin itu positifnya 1 sama 2 kuadran, berarti yang C. Oke, bagaimana? Paham? Kita lanjutkan ke nomor 5. Oke, di sini nilai maksimumnya ini sama kayak tadi idenya, karena perintahnya adalah
maksimum dari X kuadrat tambah Y kuadrat, kita kuadratkan ini ya. Jadinya kalau ini kita kuadratkan, ini diuji lagi skill mengkuadratkan ya. Untuk suku 1 ataupun suku 2, yang pertama ini X kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa ditambah 3 sin kuadrat beta ditambah satu lagi ya, 2 dikali sin alfa dikali akar 3 sin beta. Jadi 2 akar 3 sin alfa sin beta. Oke, yang kedua Y kuadrat sama dengan cos kuadrat alfa ditambah 3 cos kuadrat beta. Ini harus teliti, konsen, fokus, ditambah 2 akar 3 cos alfa cos beta. Oke, dari sini kita jumlahkan supaya mendapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lagi-lagi ada identitas Pitagoras, ini adalah 1, ini juga 1 kali 3 ya, berarti 3 ditambah dengan ini ada 2 akar 3 kali dengan cos sin sin, ketemu lagi dengan cos alfa min beta ya, karena ini penjumlahan jadi pengurangan berlawanan ya. Jadi ini dijumlahkan, sederhanakan, 4 ditambah ini maksimumnya ya 1, ini itu berarti 2 akar 3. Nah, ini formatnya A tambah B akar 3, berarti A nya yang 4, B nya yang 2 ya. Jadi kalau A tambah B berarti 4 ditambah 2 yaitu 6. Nah, seperti itu ya. Ini dia, A nya 4, B nya 2. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sekarang barisan deret. Misal UN suatu barisan aritmatika dengan suku pertama A dan bedanya B, di mana bedanya adalah 2 kali lipat dari suku pertamanya ya. Oke, kita sederhanakan dulu bentuk ini. Ini itu ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 suku pertama ya, 5A. Terus ini ada berapa semuanya? Nah, ya dari 3 dari sini sampai sini itu kalau dijumlahin kan U3 ya, 3 tambah 5 8, 8 tambah 7 15, 15 tambah 9 24, 24 kurangi 4 20. Jadi B nya ada 20. Kenapa dikurangin 4? Karena kan n-1, 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 n-1 rumus aritmatik gitu ya. Jadi min 1-nya 4 kali, kurangi 4 aja. Trik cepatnya begitu ya. Sama dengan 90. Nah, translate lagi di sini bahwa substitusi ya. B-nya itu 2A. Jadi si B ini kita ganti dengan 2A. Sehingga menjadi 5A ditambah dengan 20 kali 2 ya, 40. A sama dengan 90 ya. Jadi di sini kalau 40 jadinya 45A. Berarti A-nya itu 2. Berarti B-nya 2 kali lipatnya ya, 4. 2 sama 4. Nah, sekarang pertanyaannya ini. Ada berapa suku nih? 1 2 3 1 2 3 4 5. Ada 5A berarti ya. Terus ditambah dengan B-nya berapa nih? 8 tambah 10 18, 30 dengan 30 60 dikurangi 5 berarti 55 ya. Jadi ini 8 tambah 10 18, 18 dengan 12 30 dengan 30 60 dikurangi 5 ya, berarti 55 beda. Nah, seperti itu ya. Nah, bedanya kan 2A ya. Jadi boleh langsung aja sih, 5 kali 2 ditambah 55 dikali 4. Nah, ini 10 ditambah dengan 220 ya. 220 sama dengan 230 yang C. Oke. Awas jangan lupa kurangi ya, jadi 55 ya, bukan 60 ya.
Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk nomor selanjutnya, diketahui deret aritmatika dengan jumlah n suku pertama Sn 2n kuadrat tambah n ya. Maka nilai dari U1, U3 ya, suku-suku ganjil. Oke, yang pertama, dengan rumus ini kita cari dulu U1-nya ini ya. U1-nya itu berarti sama aja dengan S1. Ya, jadi 2 dikali 1 kuadrat ditambah 1. 2 tambah 1 3 ya. Oke, jadi suku pertamanya itu adalah 3 untuk barisan yang ini. Ya. Nah, kita nggak perlu lagi suku yang lainnya ya. Kita cek langsung aja ketika ini n-nya 1 itu harus 3 kepersamaan ya. Berarti cukup ambil angka-angkanya aja ya, karena kalau n-nya 1 ini cukup 6, ini 8, ini 1. 8, ini 1. Dijumlahin ini apakah 3? Salah ya. Ini 15. 6 tambah 8 14 tambah 1 adalah 15. Salah. Cari yang 3 kalau n-nya 1. Ini 6 dikurangi 8 tambah 1 min 1 ya. Salah lagi. Ini 8 ya. Kalau n-nya 1 itu kurangi 6 tambah 1. Ini 3. Oke, ini dia jawabannya, yang C ya. Coba kalian cek yang ini, pasti bukan 3 ya. 8 tambah 6 tambah 1 ya, sama dengan kayak yang A ini. 8 kurangi 6 kurangi 1 malah 1 ini ya. Oke, begitu aja trik cepatnya ya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, nomor berikutnya misalkan X1, X2, X3 sampai Xn merupakan suku-suku barisan aritmatika. Jika U1, X1 tambah X3 tambah X5 ini berarti kan suku ganjil ya. Ini suku ganjil. Dan ini sama dengan n kali n plus 1 per 2. Ini itu kan kalau kita kenal bilangan asli ya. Berarti suku ganjil mereka ini adalah berselisih 1 karena bilangan asli. Maka beda barisan aritmatika tersebut adalah ya, berarti bedanya apa? 1 gitu. Nah, gimana ya? Jadi jumlah suku-sukunya ini itu adalah X1 tambah X3 itu adalah dia penjumlahannya itu Sn-nya rumus bilangan asli. Artinya saat X1, X3 itu adalah bilangan asli. Nah, maka barisan aritmatika tersebut adalah, nah berarti yang ini ya, pakai yang ini nih. Berarti kalau X1, X2 ini kan di antara X1, X3 ya. Nah, berarti beda ini adalah 1 dibagi 2. Setengah jawabannya ya. Ralat bukan C. Jadi begini, X1, X2, X3 dan seterusnya ini barisan aritmatika. Target kita pakai ini nanti ya, tapi ada clue dulu dari sini. Nah, X1, X3-nya, X5 gitu ya. Ternyata ini jumlahnya itu adalah sampai X2n-1. Ini jumlahnya setengah dari n kali n plus 1. Ini kalau hafal rumus Sn asli itu bilangan asli ini. Artinya apa? Ini 1, ini 2, ini 3 ya. Pokoknya apapun angkanya ini bedanya 1. Ini kalau 1 ke 3, kalau ada X2 di sini berarti dibagi lagi si beda 1 ini oleh 2 beda kan. Kalau ada jembatan ini kan X1, X2, X3. Nah, ini ke sini 1. Berarti kalau ada 2 beda ini setengah-setengah. Gitu. Jadi jawabannya setengah ya, bukan 1. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Suku pertama barisan aritmatika adalah A dengan bedanya 2A. Oke, jika nilai ini adalah maka nilai ini. Ini seperti tadi ya. Berarti ada berapa A nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5A. Nah, di sini jumlahkan B-nya sekarang. 2 tambah 3 5 tambah 5 10 14 ya, dikurangi 4 suku 4B berarti 10. 14 kurangi 4 10 ya. 10B sama dengan 100. Nah, itu ya.
Nah, karena bedanya 2A berarti 5A ditambah dengan 2A kali 20A 100 ya. Jadi A nya berarti 4 ya, 100 bagi 25, A nya 4 berarti bedanya 8. Sekarang nyari ini U2 sampai U20. U2 sampai U20, U2, U3, U4, U5 sampai U20. Nah, ini gimana menjumlahkannya? Oke, berarti ini ada, oke, bentar banyak ini ya. Kalau A nya 4, 2, oh gini aja. Ini kan yang missnya U1 nya aja ya kan. Jadi cari aja S20 ya kan, dikurangi A suku pertama, begitu aja. Nah, S20 nya berarti apa? 20 per 2 ya, pakai SNN per 2. 20 per 2 dikali 2A, 2 kali 4 ditambah 19 kali B ya, 19 dikali 8 berarti ini 10, 8 ditambah 152 nih ya, 72 iya 152, jadi 10 dikali 160, 1600. Nah, ini harus dikurangi dengan A ya, karena start dari U2 dia. A nya 4 nih, 1596 berarti ini dia yang B. Oke, kita lihat ke soal berikutnya. Diketahui barusan geometri dengan U5 48, berarti geometri ya, AR4 itu 48 dan U9 per U6 berarti U9 itu AR8, U6 AR5 sama dengan 8. Coret A nya. Nah, ingat pangkatnya dikurangi ya, karena basisnya sama, pembagian dikurangi pangkatnya, R pangkat 38. Jadi R nya adalah 2, A dikali 2 pangkat 4 adalah 48, atau A dikali 16 adalah 48. Jadi A nya itu 3. S5, oke, S5 berarti 5 per 2 ya. Oh sorry, rumus geometri ini aritmatik. Sn rumusnya apa? Sn A R pangkat N min 1 R min 1. Kalau S5 berarti A nya 3, R nya 2 pangkat 5 kurangi 1, 2 dikurangi 1 ya, berarti 3 dikali 32 kurang 1 31, berarti 93 yang A ya. Soal berikutnya, diketahui darat geometri tak berhingga mempunyai jumlah sama dengan nilai maksimum. Oke, targetnya cari nilai maksimum ini dulu ya, turunin sama dengan 0. Oke, berarti min X kuadrat ditambah 1 ya, turunan 4/3 adalah 0, atau dikali min aja ya. Kalau kita kali min 1 jadinya 0 sama dengan X kuadrat min 1. Kalau kita faktorkan dapat X min 1 X plus 1 ya. Buat garis bilangannya, oh jangan dibalik deh, sorry ini jangan dibalik ya. Kenapa jangan dibalik? Nah, ini itu jangan dikali min ya, natural aja, karena di sini bukan pertidaksamaan ya. Jadi kita faktorkan aja ya. Ini kan 1 min X kuadrat, jadinya 1 min X dikali ya, ini bisa dibuat seperti ini ya kalau yang lupa. Nah, bikin garis bilangannya min 1 sama 1 ya, karena depannya min dulu, X kuadratnya di min plus min. Oke, berarti ini turun, naik, turun. Nah, disinilah maksimum, di sini maksimum ya saat F1. Oke, nilai maksimumnya F1, berarti kita masukin F1 ke sini ya. Berarti min 1/3 ditambah 1 ditambah 4/3 berarti 2 ya. Nah,
itu adalah S tahingga. S tahingga ini berarti air. Nah ya, pertama dapat ini 1 min R 2. Kemudian selisih suku kedua dan suku pertama, berarti kalau ini ditranslate jadi apa? Suku kedua itu AR dikurangi suku pertama A adalah min 4 dikali F aksen 0. F aksen tadi ini ya, ini F aksen nih. Kalau dimasukin 0, ini 0 plus 1 berarti 1 ya. Nah gitu, jadi ini kalau dikeluarkan A nya R min 1 adalah min 4. Nah ya, kalau dibentuk A 1 min R dibalik, jadi ini plus 4 begitu. Sekarang ini 1 min R ya. Sekarang kita substitusi buat dapetin R nya ya, atau 1 min R nya kita substitusi aja ya. 1 min R itu berarti apa? 4 per A. Jadi diganti aja A per 4 per A sama dengan 2. Jadi A kuadrat sama dengan 8. Nah begitu dia ya, A kuadratnya 8. Jadi A nya ambil yang positif aja ya, A nya 2 akar 2. Kalau A nya 2 akar 2, kita cari R nya. Mana R nya? Adalah ini ya, endingnya kan rasio ya, R. Berarti 1 min 4 per A itu adalah rasio ya. Nah 1 dikurangi 4 per 2 akar 2, atau 1 dikurangi 2 per akar 2, atau apa namanya, disekawanin ya, 1 min 2 akar 2 per 2, terus kejar 1 min akar 2. Oke, jadi yang D jawabannya. Lumayan. Lanjut ke soal berikutnya. Uang senilai A ditabung di bank dengan catatan bank menerapkan sistem bunga majemuk ya. Rumusnya apa? MN adalah M0 1 plus B pangkat N. Setelah 6 tahun berarti M6. Uang yang ditabung menjadi B ya. A awalnya menjadi B, 1 tambah B pangkat 6 adalah jadi B. Berikutnya apa? Setelah 9 tahun ya, M9 tetap A modal awalnya 1 plus B pangkat 9, dan ini sama dengan 3 kali modalnya, 3A ya. Coret A nya berarti 1 tambah B pangkat 9 adalah 3. Oke, targetnya nilai B ya, pakai yang ini nilai B nya itu apa? A 1 plus B pangkat 6 sama dengan B. Nah sekarang kita supaya pangkatnya 6 gimana nih? Dipangkatin berapa? 2 per 3 berarti ya. Jadi 1 plus B pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 2 per 3 ya. Atau kalau dibikin akar adalah 3 kuadrat 3 ya. Atau 3 ini 9 gitu kan. Nah maka ini untuk nyari B ya, tinggal A dikali dengan ini itu kan sama nih, akar 9 dari 3 ya. Berarti A akar 93 yang D. Oke, seperti itulah 12 soal rangkuman soal UTBK 2019 tentang persamaan geometri dan barisan deret ya. Bagi teman-teman yang masih bingung, tulis di kolom komentar. Bagi yang butuh soal-soal lagi, cek di playlist saya di UTBK ya, playlistnya. Di situ banyak pembahasan saintek, TPS, SUM ya, ataupun yang terakhir saya buat di 2020 itu TPS kan adanya, jadi sudah saya buat juga koleksi soal dan pembahasan TPS-nya ya. Oke, tetap semangat belajar, semoga dapat PTN yang diinginkannya. Sampai jumpa lagi ya, bisa karena biasa.